Kemarin kita sudah bahas tentang diagram striation, yakni dibagi menjadi plutonik dan vulkanik. Kita juga mencoba simulasi bagaimana menggunakan dan memakai plotting striation sebagai klasifikasi batuan beku, dan kita bisa mendapatkan nama dari batuan yang kita identifikasi, kita deskripsi. Nah, selanjutnya mungkin yang belum disampaikan adalah bahwa dari hasil striation yang ini, yang sebelumnya dibahas, kita itu menghasilkan nama yang disebut dengan root names, root names atau nama utama, nama akar atau nama utama ya. Jadi itu adalah nama utama, misalnya gabbro, granit, basalt, rhyolite, monzonite dan lain sebagainya. Itu adalah root names atau nama utama. Sedangkan untuk tujuan-tujuan tertentu kita mungkin membutuhkan pembeda atau membutuhkan identifikasi yang lebih spesifik dan lebih detail. Maka dari itu kita bisa menggunakan keterangan tambahan. Jadi nama keterangan tambahan. Contoh nama keterangan tambahan adalah nama mineral pencirinya, yaitu granit. Misalnya granit granit biotite hornblenda. Jadi bukan hanya granitnya, tapi juga menyebutkan mineral penciri dari granit tersebut. Misalnya ada satu kompleks granit, kita sebenarnya masih bisa membedakan granit tersebut dengan lebih teliti mengidentifikasi mineral apa yang terkandung Kadang hanya granit, tapi ternyata bisa ada yang granit biotit saja, atau ada granit ada hornblendanya. Itu secara petrogenesis, secara keterbentukan bisa sangat berbeda Nah, untuk urutannya itu misalnya nama granit biotit hornblenda, maka nama yang belakang itu adalah nama yang kandungan mineralnya lebih banyak Jadi kandungan mineral lebih banyak ditaruh di belakang. Nah, dalam hal ini misalnya hornblenda lebih banyak, maka penamaannya adalah granit biotit hornblenda di akhir hornblendanya. Nah, biotit yang kedua dari segi kontennya Nah, kemudian kalau di bahasa Inggris itu ada istilah bearing misalnya biotit bearing, biotit bearing granite misalnya. Jadi artinya granit pembawa biotit misalnya, seperti itu artinya granit yang mengandung biotit, pembawa biotit bearing itu artinya itu. Nah, ini untuk mineral yang relatif minor tetapi itu menjadi penciri. Nah, jumlah konten 5-10, tapi memang dapat mencirikan pembeda dari granit yang lainnya misalnya. Gitu. Kemudian untuk penamaan lainnya adalah tekstural. Contoh penggunaan awalan leko dan mela Leko itu digunakan untuk yang terang, relatif misalnya velsiknya lebih banyak, maka kita gunakan leko. Kadang misalnya gabbro, tapi ternyata kalsium plagioklasnya itu lebih banyak, maka gunakan leko gabbro. Nah, atau sebaliknya di mana gabbro misalnya, tetapi kandungan maficnya, misalnya piroxennya lebih banyak, maka kita gunakan melano gabbro Nah, itu untuk pembeda dari secara warna atau tekstur. Nah, ini berbeda tapi ini contoh juga porfiritik Untuk striation tidak ada spesifik mengklasifikasikan porfiritik, tetapi kita bisa kalau pakai striation kita bisa menggunakan tekstural nama dari teksturnya. Porfiritik itu tekstur atau pegmatik pegmatitic granite misalnya Pegmatik itu tekstur kristal yang sangat kasar sangat besar ukurannya, disebut pegmatit Nah, misalnya granit itu sering ada punya pegmatic granite untuk menunjukkan ada granit yang ukuran kristalnya sangat besar. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kemarin disebutkan menggunakan awalan mikro untuk biasanya yang tekstur vaneritik tapi relatif masih relatif lebih halus atau lebih kecil ukurannya dibanding yang umumnya Misalnya sekitar 0,5 sampai 1 mm kita menggunakan awalan mikro. Contoh mikro gabbro atau mikro granit atau mikro diorit untuk biasanya bukan biasanya memang digunakan untuk
batuan yang seharusnya vaneritik kasar, tapi seringkali kita menemukan ukuran kristalnya itu relatif sedang di antara vaneritik atau avanitik, tapi kita masih bisa observasi, tapi relatif lebih kecil. Kita menggunakan mikro. Kemudian menggunakan istilah atau terminologi kimia. Ya, ini untuk kandungan kimia yang sudah diketahui, biasanya sudah dihasilkan dari analisis geokimia. Ya, contoh strontium rich granite. Jadi granit yang mengandung banyak strontium. Kemudian ada FeTi gabbro, ya, gabbro yang kaya akan besi dan titaniumnya. Kemudian untuk genetic term ini juga sering digunakan. Contoh anatectic granite, ya, pilolava basalt ini juga sangat sering, pilolava basalt dan basaltic dike. Jadi di sini dike, pilolava itu adalah genesanya, kan. Nah, kemudian kita taruhlah klasifikasi striation batuannya dari plottingnya, kemudian ditambahkan genetiknya. Ini sebagai pembeda. Kadang-kadang basalt ada yang dike, ada yang pilolava. Nah, ini juga sebagai pembeda, ya. Itu bisa digunakan untuk penamaan. Jadi ini namanya penamaan utama dan penamaan tambahan. Oke, ini sudah kita lakukan, ya, simulasinya. Nah, lanjut ke piroklastik. Oke, jadi untuk piroklastik intinya memang proses magmatik itu menghasilkan gunung api, tapi tidak semua, ya. Tidak semua proses magmatik itu punya gunung api sebenarnya. Kadang magmatik hanya terhenti di bawah permukaan. Nah, jika dia sampai ke dekat permukaan atau bahkan keluar ke permukaan, maka hasilnya adalah gunung api. Nah, di gunung api materialnya itu bisa bermacam-macam, ya. Kemudian secara positioning juga ada yang ekstrusif dan ada yang intrusi dangkal. Jadi ada gunung api bukan hanya yang luarnya, bukan hanya kerucutnya, tetapi juga di dalam kerucut tersebut atau bahkan di bawah sekali dari gunung api tersebut itu juga masih merupakan bagian dari sistem gunung api tersebut, ya, sistem vulkanisme dari gunung api tersebut. Nah, kita mulai dari yang intrusi dulu, ya. Di dalam itu kita punya di situ punya magma chambernya, ada volcanic neck-nya, ada conduit, ya. Nanti kita lihat ada seal, ada dike, ya. Kemudian untuk bagian yang ekstrusif yang biasanya kita bisa lihat di permukaan, ya, yaitu adalah material-material gunung api, baik yang hasil letusan dan juga hasil lelehan. Hasil letusan inilah yang kita sebut dengan piroklastik, ya. Itu dibagi bagaimana mekanisme pembentukannya, ya. Ada yang jatuhan, ada yang aliran, ada yang hembusan. Kemudian yang meleleh ini adalah lava, ya, lava. Jadi bedanya yang satu adalah lava, batuan beku langsung, sedangkan yang letusan itu biasanya campuran, ya, bisa dari magma itu sendiri atau dia material yang sudah ada di gunung api kemudian terombakan atau terpecah belah saat erupsi terjadi, ya. Oke, ini adalah gambaran gunung api. Nah, kita lihat dari dalamnya dulu. Nah, di sini kita ada supply magma dari dapur magma, kita sebut magma chamber atau diapir, ya, bentuknya seperti mungkin batolit, mungkin stok, itu merupakan sumber dari magmanya. Kemudian dia naik ke atas, ya, ascending bahasa Inggrisnya. Kemudian dia melalui celah yang disebut dengan conduit, ya. Atau ada yang disebut dengan menyebutnya volcanic neck, yaitu adalah bagian yang di mana magma itu naik, ya, ke permukaan atau sampai ke luar permukaan, ya. Nah, kemudian magma itu keluar dari celah yang disebut dengan vent, ya. Ini juga disebut dengan pusat erupsi gunung api. Nah, biasanya di pusat ini kadang-kadang sering dijumpai lava itu menyumbat aliran magma yang ada di dalam, ya. Itu dinamakan magma lava plug, gitu. Atau sebagian menyebutnya lava dome. Nah, jika ada desakan dari bawah permukaan, magmanya suplainya makin bertambah atau gas
yang ada di dalam itu makin bertambah, maka akan menekan ke bagian atas dan menghancurkan lava dome-nya atau lava plug-nya. Nah, hancurnya lava dome ini juga menghasilkan hancuran yang mengalir di lereng ya, yang disebut pyroclastic flow. Ini contohnya di Gunung Merapi yang paling ideal, yang paling terkenal ya, tipe letusan tipe Merapi, yaitu di mana hancurnya lava dome yang ada di puncak Gunung Merapi kemudian menghasilkan pyroclastic flow ya, terkenal dengan istilah wedus gembel. Kemudian nah ini lava flow ya yang meleler. Kemudian nah untuk piroklastik yang lain contoh lahar, di mana di sini ada interaksi dengan air, biasanya air hujan ya yang terjadi saat erupsi kemudian bercampur dengan material gunung apinya gitu. Kemudian di bagian gunung api kita juga punya landslide atau debris avalanche, atau mungkin untuk skala yang lebih besar bahkan kita punya yang namanya sektor collapse ya. Sektor collapse yaitu bagian dari gunung api yang hancur, yang longsor dan skalanya besar, bisa setengah atau ya sebagian dari gunung apinya ya, bisa sampai setengah gunung apinya itu hancur longsor sehingga membuka celah dan menghasilkan erupsi sektor collapse ya. Banyak contohnya juga. Kemudian nah untuk yang debunya yang terhempas itu ada yang disebut dengan eruption column ya, atau kolom erupsi. Nah ini bisa terhempas material ya, secara vertikal dari pusatnya kemudian mengarah ke atas karena tekanan dari bawah. Nah ini secara vertikal dia ke atas, kemudian membentuk seperti tiang ini, dan di atas, di bagian atas karena sudah beratnya sudah buoyansinya sudah habis, maka dia akan kembali lagi ya ke bawah sesuai gravitasi. Tapi sebagian juga menyebar ke segala arah ya, bentuknya menyebar. Nah, bentuk seperti payung seperti itu, semacam payung atau seperti bentuk jamur begitu ya. Nah, biasanya juga ini juga dipengaruhi dari tekanan udaranya. Jadi perbedaan tekanan antara lapisan atmosfer ya, karena atmosfer ini kan dibagi ya. Mungkin udah sampai mencapai stratosfer dari sekitar 10 kilo itu terhempas, kemudian di bagian atas itu tekanannya berbeda dan relatif pergerakannya lebih menjadi vertikal gitu ya, menjadi vertikal. Nah, kemudian ini juga material ini dipengaruhi lagi oleh angin ya, kondisi angin yang ada saat letusan terjadi. Bisa jadi anginnya sedang berhembus kencang ke arah tertentu, maka bagian atas ini juga akan terbawa dan kita punya pola yang mengikuti arah angin tersebut gitu ya. Nah, dan itu membawa ke tempat yang relatif jauh dari pusat gunung api dan menghasilkan debu gunung api ya, yang disebut dengan fall, pyroclastic fall, atau debu yang berjatuhan bisa sampai jauh ya ini. Nah, ini juga ada angin ya. Kalau anginnya ke arah, misalnya ke arah di sini kiri gitu ya, jadi dia terbawa ke arah kiri. Oke. Nah, secara umum materialnya itu dibagi dua, jadi ada yang solid ya, dan liquid. Solid dan liquid. Nah, kita mulai dari yang liquid ya. Jadi dari letusan gunung api itu ada yang langsung dari magma, kemudian saat letusan dia membeku dengan cepat ya. Nah, jadi langsung dari magma liquid kemudian langsung jadi solid. Nah, biasanya karena kecepatan pembekuan, maka material yang paling dominan adalah gelas. Nah, di sini kita punya jenis-jenis bentuk-bentuk gelas vulkanik ya, contoh Pele's Hair. Kemudian ada volcanic bomb. Nah, volcanic bomb sebenarnya belum tentu gelas, kayak bisa jadi dia juga material yang sudah ada dari tubuh gunung api tersebut kemudian terlontar saat erupsi. Kemudian kita punya pumice dan skoria. Ini sebenarnya mirip, yaitu material gunung api banyak gelas dan dia banyak vesikuler ya, vesicle yang dihasilkan dari lepasnya gas ya. Bedanya dari warna dan juga dari kandungan kimianya. Pumice itu warnanya lebih terang dan kandungan kimianya lebih ke asam ya. Sedangkan sebaliknya skoria
warnanya gelap, kandungannya biasanya lebih basaltik. Nah, kemudian yang solid ya, yang solid ini adalah material yang sudah ada di gunung api tersebut kemudian terombak jadi terpecah belah saat erupsi terjadi. Nah, ini menghasilkan fragmen-fragmen. Nah, dibagi berdasarkan ukuran. Ada aglomerat yaitu ukuran lebih dari 64 mm atau 6,4 cm ya. Nah, kemudian ada lapilli yaitu di antara 2 mm sampai 64 mm. Kemudian yang paling halus yaitu ash atau tuff atau dust ya, debu gunung api, ukurannya kurang dari 2 mm. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa klasifikasi dari piroklastik itu memang dari ukuran butir ya. Jadi memang ukuran butir itu sangat penting dalam mengklasifikasi. Ini perannya juga bahkan bisa mengkarakteristikan bagaimana proses erupsi ya, baik yang ada di dalam tubuh gunung apinya, bagaimana proses keluar magma dan sampai ke letusannya seperti apa. Itu bisa dikarakteristikan dari ukuran butir ya, jenis-jenis butir dipisahkan, di sieving ya atau diayak gitu, diayak kemudian diurutkan ukuran-ukuran butirnya. Kemudian dari ukuran ini yang butir halus itu kita bisa bagi berdasarkan jenis materialnya ya, apa saja yang ada di dalam debu tersebut, apakah dominan gelas, dominan kristal atau dominan fragmen batuan atau litik. Ya, ini juga sama masih ukuran. Nah, kemudian penamaannya nanti kita namakan tuff, ada aglomerat, ada breksi, piroklastik ya. Nah, kita lihat ke penamaan. Ini berdasarkan Smith ya. Nah, dari sini kita melihat yang tadi ukuran fragmen, yaitu bom yang paling besar, kemudian di tengah ada lapilli, dan ukuran butir, butiran yang abu, ada yang kasar dan yang halus. Ya. Dan di sini kita bagi fragmen tersebut menjadi ada yang sedimen atau endapan piroklastik dan batuan piroklastik. Bedanya untuk sedimen atau endapan piroklastik itu adalah material gunung api yang belum terkonsolidasi atau belum termampatkan menjadi batu, ya, masih merupakan material lepas yang kita sebut dengan istilah tephra. Ya. Kemudian ditambahkan saja dengan ukurannya, misalnya tephra bom atau tephra block, ya, dilihat dari bentuk fragmennya. Kemudian tephra lapilli, kemudian tephra kasar dan tephra halus. Ini adalah endapan ya, jadi belum menjadi batu. Kemudian kita punya batuannya, yaitu untuk tephra bom yang jadi batu kita namakan aglomerat. Ya, jadi komponennya itu lebih membundar ya, bentuk fragmennya lebih membundar. Kemudian yang menyudut itu breksi piroklastik. Kemudian yang ukurannya lapilli disebut batu lapilli. Kemudian kita punya tuff ya, kasar, dan tuff halus. Jadi tephra itu yang masih material lepas. Kemudian jika dia sudah jadi batu baru kita sebut tuff ya. Ya, jadi kita bisa bedakan ya. Di sini ada yang masih endapan dan sudah jadi batu. Biasanya yang gunung api yang masih aktif saat ini masih mengeluarkan material gunung api itu kita sebut tephra ya, tephra. Tapi jika ada gunung api tua, endapannya ini sudah menjadi batu, sudah menjadi lapisan tertentu ya, bahkan sudah menjadi bagian dari stratigrafi yang umurnya tua, itu sudah menjadi batu ya. Kita pakai klasifikasi batuan piroklastik. Nah, kemudian kita punya juga berdasarkan Smith 1981, yaitu material vulkanik berdasarkan dari keterdapatan material lain ya. Jadi kita bagi menjadi batuan piroklastik yang murni piroklastik yang dihasilkan dari gunung api, namun juga ada yang material gunung api yang bercampur dengan material sedimen lain ya. Nah, di sini kita lihat dari persentase material vulkaniknya. Jika material vulkanik itu lebih dari 75% sampai 100%, maka itu kita sebut dengan batuan piroklastik. Namun, jika ada campuran batuan sedimen, siliksiklastik atau
batuan terregenous ya, terregenous atau batuan benua atau marine misalnya, sedimen marine, maka piroklastik tersebut atau batuan gunung api itu sudah tercampur. Nah, di sini istilahnya ada tufit ya, tufit, atau lebih umum misalnya kalau di bahasa Indonesia itu tufan. Kalau di bahasa Inggris itu tufaceous. Nah, tinggal ditambahkan saja. Misalnya ada tufaceous sandstone, ya, batu pasir tufan. Artinya ada material vulkanik di batu pasir tersebut. Nah, ini jumlahnya adalah 25-75% material vulkaniknya. Itu bisa disebut dengan tufan. Nah, kemudian yang kurang dari 20% ini sebenarnya sudah masuk ke sedimen ya, tapi kita juga bisa menyebutnya vulkanik klastik. Ya, kita tinggal tambahkan saja berdasarkan ukurannya ya. Ada yang ukuran konglomerat, misalnya konglomerat vulkanik klastik ya. Kemudian ada yang batu pasir vulkanik klastik. Nah, jadi ada material vulkanik di batu pasir tersebut. Itu disebutnya vulkanik klastik. Oke. Nah, berdasarkan Gillespie and Stiles, itu ada kelompok sedimen dan batuan piroklastik, kelompok tufit dan batuan sedimen dan sedimen vulkanik klastik ya, hampir mirip ya. Nah, di sini mungkin hanya lebih spesifik lagi, sebenarnya bisa dibaca lebih spesifik lagi, itu dibagi misalnya piroklastik rock dan sedimen. Jadi ada istilah persis ya, tadi kalau misalnya sudah jadi batu kita gunakan nama batunya ya, tuf, lapilli, atau aglomerat, atau breksi vulkanik. Tapi kalau misalnya belum terbatukan ya, belum menjadi batu, maka kita gunakan istilah tephra. Oke. Ya, mungkin secara garis besar hampir sama ya di sini. Bisa dibaca saja di materi ini ya, terkait detail-detail pengklasifikasian batuan piroklastik. Nah, sama seperti diagram striation, kita menggunakan diagram segitiga ya, atau ternary diagram, atau trivariate diagram ini. Ini cara penggunaannya juga sama, mirip ya. Jadi kita perlu normalisasi dulu persentase atau modal composition yang ada di batuan kita. Kemudian kita masukkan, kita presentasi masing-masing untuk komponen. Nah, di sini kita punya ukuran butir ya. Jadi ukuran butirnya mana yang lebih dominan. Maka itu akan punya klasifikasi tertentu dan penamaan tertentu ya. Di sini kita punya blok atau bom, kemudian ukuran lapilli dan ukuran abu. Jadi kita bisa klasifikasikan apa dia termasuk ke ukuran yang mana. Kemudian ini masih sama ya. Jadi yang tadi untuk piroklastik dan ini untuk tephra. Jadi sebenarnya hanya bedanya apakah dia sudah jadi batu atau belum, itu saja ya. Nah, jika kita punya yang halus, maka kita langsung bisa melihat misalnya untuk breksi ya, kita lihat matriksnya. Kita lihat matriks dari breksi tersebut, ukurannya biasanya lebih halus. Nah, kita bisa klasifikasikan lagi berdasarkan komponennya, jenis komponennya, material apa saja yang ada terkandung di material vulkanik tersebut. Dia bisa dominan batu apung atau gelas ya, fragmen gelas, bisa fragmen kristal ya, free kristal, artinya kristal-kristal yang terlepas secara individu, kemudian fragmen batuan ya, jadi rombakan batuan yang sudah ada. Nah, kita masukkan ke dalam diagram tersebut mana yang dominan, itulah yang menjadi penamaan dari batuan piroklastik yang kita punya. Nah, ini adalah petijon juga sama, tapi prinsipnya sama juga, tapi dengan bentuk yang diagram yang berbeda. Ya, jadi dia melihat di sini hubungan antara gelas dan kristal ya, hanya gelas dan kristal. Di sini tidak ada fragmen litik ya. Tapi memang ini tidak umum. Jadi yang umum digunakan adalah menggunakan Smith ya, 1981. Jadi yang digunakan adalah ukuran. Pertama ukuran, apakah dia blok atau bom, kemudian lapilli atau abu. Kemudian kita lihat yang bagian halusnya, apakah dia punya batu apung atau gelas, dominan kristal atau dominan batuan, fragmen batuan. Ya, ini tambahan bagaimana tadi mekanisme
kolom gunung api ya yang dihasilkan dari erupsi, dia bergerak ke arah atas secara vertikal, kemudian di titik tertentu, ketinggian tertentu akan terjadi netral buoyancy sehingga material akan tersebar, dan juga di sini ada perbedaan tekanan dari atmosfer, maka otomatis dia akan menyebar secara vertikal di atmosfer. Nah, dan kemudian jika ada angin pada saat erupsi tersebut, maka akan mempengaruhi persebaran dari batuan debu ya yang tersebar di atmosfer. Nah, kemudian ini juga ada yang menarik adalah gravitational collapse-nya ya. Jadi setelah dia terhempas ke atas, kemudian sebagian dari tubuh eruption column ini itu seperti jatuh gitu ya, seperti mengalir jatuh kembali ke permukaan bumi dan menghasilkan pyroclastic flow seperti ini. Ya mungkin itu tambahan dari kuliah kemarin yang belum sempat sampai ke section yang ini ya. Semoga bisa diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.